Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Bella Meidasari, kemudian ada Windy Carolita, dan kemudian ada Marina Savana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tentang apa itu pengertian reliabilitas. Jadi kata reliabilitas itu diambil dari kata reliability yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Menurut Skaran, reliabilitas atau keandalan suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bisa atau bebas dari kesalahan, dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dengan instrumen. Sedangkan jika menurut Groth-Marnat mendefinisikan reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Kemudian reliabilitas tes merupakan tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg. Ajeg itu maksudnya yang konsisten, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Kemudian menurut Sukaji mengatakan bahwa reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitasnya juga tinggi. Kemudian ada juga menurut Arifin. Menurut Arifin ini, suatu tes dapat dikatakan andal atau reliable jika tes tersebut mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Sedangkan menurut Sujana mengatakan bahwa reliabilitas suatu tes adalah ketepatan atau keajegan atau konsistensi tes tersebut dalam menilai apa adanya. Artinya kapanpun tes tersebut digunakan, ia akan memberikan hasil yang sama atau relatif sama. Kemudian reliabilitas soal. Reliabilitas soal ini merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan atau tingkat konsistensi suatu tes soal. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable atau reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Dari beberapa pengertian yang ada di atas dan menurut beberapa pendapat para ahli, jadi bisa dikatakan reliabilitas tes ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan atau menunjukkan konsisten dari reliabilitas tes tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Carolita dan Marina Savana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu Bella Meidasari. Macam-macam reliabilitas. Adapun macam-macam reliabilitas tes evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada reliabilitas ulang uji. Yang kedua, reliabilitas rumus kode Richardson 2021. Yang ketiga, reliabilitas alpha cron batch. Yang keempat, reliabilitas bentuk paralel. Yang kelima,
Faktor-faktor tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki prosedur pengembangan tes, pemakaian tes, dan analisis informasi tes. Beberapa faktor yang dimaksud secara ringkas meliputi yang pertama, panjang tes atau length of test, yang kedua, sebaran skor atau spread of scores, yang ketiga, keobjektifan skor atau score objectivity, yang keempat, kesulitan tes. Selanjutnya, metode-metode untuk menguji reliabilitas. Banyak metode yang dapat dipilih untuk menguji reliabilitas. Metode-metode itu secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan perbedaan mendefinisikan reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas adalah kestabilan hasil pengukuran apabila tes hasil belajar diujikan beberapa kali. Reliabilitas sebagai stabilitas eksternal ini memandang bahwa tes hasil belajar dikatakan reliable jika diujikan beberapa kali akan memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Yang kedua, reliabilitas merupakan konsistensi internal hasil pengukuran butir-butir tes hasil belajar. Tes hasil belajar dikatakan reliable jika di antara butir tes hasil belajar memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Metode dalam kelompok ini dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah butirnya. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marina Savana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Savana, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang analisis reliabilitas dari tes hasil belajar. Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan atau precision dan keajikan atau konsistensi skor tes. Secara rinci, faktor yang mempengaruhi reliabilitas skor tes adalah yang pertama, semakin banyak jumlah butir soal, semakin ajak suatu tes. Yang kedua, semakin lama waktu tes, semakin ajak. Yang ketiga, semakin sempit range kesukaran butir soal, semakin besar keajikan. Yang keempat, soal-soal yang saling berhubungan akan mengurangi keajikan. Yang kelima, semakin objektif pemberian skor, semakin besar keajikan. Yang keenam, ketidaktepatan pemberian skor. Yang ketujuh, menjawab besar soal dengan cara menebak. Yang delapan, semakin homogen materi semakin besar keajikan. 9. Pengalaman peserta ujian. 10. Salah penafsiran terhadap butir soal. 11. Menjawab soal dengan buru-buru atau cepat. 12. Kesiapan mental peserta ujian. 13. Adanya gangguan dalam pelaksanaan tes. 14. Jarak antara tes pertama dengan tes kedua. 15. Mencontek dalam mengerjakan tes. 16. Kondisi fisik peserta ujian.